Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan dia di sini. Hari ini kita akan membahas jika program hamil yang kalian lakukan berhasil. Yeay, selamat ya. Jika kalian hamil melalui program hamil seperti inseminasi maupun bayi tabung, maka kalian akan dilakukan cek lab atau darah, yaitu untuk menilai beta HCG secara kuantitatif, dimana jika terdeteksi lebih dari 5 unit HCG per mili darah, maka bisa diindikasikan bahwa embrio tersebut sudah implan atau sudah berhasil hamil, dan biasanya dilakukan cek minimal 2 kali dengan jeda 2-4 hari, karena setiap harinya beta HCG tersebut akan berlipat ganda jumlahnya. Namun pada kehamilan ektopik biasanya akan terjadi lebih lama, lebih lambat pada pengecekan yang pertama. Sedangkan kalau terjadi abortus, biasanya doubling time yang awalnya normal, namun terjadi perlambatan doubling time pada periode kedua. Jadi di cek yang keduanya ini ternyata tidak terlalu meningkat atau malah turun. Tidak ada perbedaan kenaikan beta HCG yang dinilai itu berapa persen antara yang single maupun yang twins. Ada yang disebut dengan chemical pregnancy, atau bisa disebut juga kenaikan hasil tes beta HCG yang akan terlihat positif, namun ternyata tidak bisa dikonfirmasi pada saat pemeriksaan oleh USG. Biasanya terjadi ketika terdapat embrio yang kromosomnya abnormal atau terjadinya aneuploidi. Menurut Kemenkes, sebetulnya antenatal care atau cek kehamilan itu cukup minimal 4 kali. Namun pada kehamilan dengan program hamil IVF atau inseminasi biasanya lebih sering, bahkan bisa terjadi kontrol ketemu dokter sekitar 2-4 minggu sekali. Jadi pertama-tama yang akan dinilai adalah data riwayat medis. Pernah dilakukan pemeriksaan medis apa saja, tindakan apa saja, pemeriksaan fisik umum yang dilakukan oleh dokter, pemeriksaan fisik obstetri yang dilakukan dengan dokter obgyn juga, lalu adanya pemeriksaan penunjang seperti laboratorium darah dan urin, lalu cek USG juga, dan pemberian suplemen-suplemen, serta komunikasi, informasi, dan edukasi, serta adanya identifikasi komplikasi terhadap pasien yang atau kalian sendiri. Jadi sebetulnya setelah kalian berhasil hamil, perlakukanlah kehamilan kalian seperti ya kehamilan biasa, hanya saja memang dilakukan evaluasi itu lebih sering dibandingkan kehamilan dengan cara alami. Kapan ya cek ke dokter? Kan biasanya setelah menunggu 2 weeks wait itu kalian hanya disuruh cek lab. Ya ternyata kalau cek labnya hamil, kalian nggak perlu langsung ke dokter. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Warren mendeskripsikan bahwa nampaknya gestational sac atau kantung kehamilan, yolk sac, dan embrio yang sudah memiliki denyut jantung biasanya akan dilihat menggunakan prop transvaginal. Jadi dimasukkan melalui vagina, USG propnya, lalu dinilai biasanya minimal pada saat 5 minggu yang terhitung dari HPHT atau hari pertama mens terakhir. Jadi pada usia 5 minggu kehamilan yang dihitung dari HPHT, gestational sac atau kantung kehamilan bisa dinilai dengan ukuran 2-3 mm dan hanya bisa dilakukan pada pemeriksaan dengan menggunakan USG transvaginal. Selanjutnya, ketika sudah berusia 6 minggu, maka sudah ada gambaran yolk sac, dimana pada saat tersebut diameter dari kantung kehamilan tersebut sudah mencapai 10 mm, dimana
pada kehamilan 7 minggu sudah ada janin yang terlihat. Jadi di sini janin tersebut bisa dihitung berapa panjangnya dari kepala hingga bagian bawahnya. Ternyata gambaran USG tersebut memiliki korelasi erat terhadap banyaknya hormon beta HCG yang ada di dalam darah tersebut. Selanjutnya adalah suplemen. Pemberian suplemen zat besi biasanya diberikan dengan dosis 60 mg per hari atau dengan bentuk sulfasferosus yaitu 320 mg per hari. Lalu asam folat juga diberikan yang vlog kemarin sudah saya sempat bicarakan, yaitu lebih dari 400 mikrogram, atau kalau dengan menggunakan bayi tabung atau inseminasi biasanya butuh sekitar 3000 mikrogram. Pemberian vitamin D, pemberian hormon progesteron sebagai suplementasi luteal. Selanjutnya pemberian kalsium dan obat-obatan lain sesuai dengan penyakit masing-masing. Nah, biasanya pada kehamilan-kehamilan dengan menggunakan teknologi reproduksi berbantu, jadi pada beberapa kasus dengan resiko tinggi atau mungkin dokternya menyarankan untuk adanya pendeteksian kelainan, yaitu ada beberapa jenis, misalnya untuk screening genetik yang tidak invasif, yaitu dengan menggunakan NIPT, yaitu non-invasive prenatal testing. Jadi menilai adanya DNA fetus atau DNA janin melalui darah ibu. Selanjutnya ada alpha fetoprotein, ada cek marker multiple yang lain-lain seperti contohnya juga ada amniosintesis, chorionic virus sampling, percutaneous umbilical blood sampling, bahkan pemeriksaan secara ultrasound tapi lebih detail untuk cek screening genetik. Karena penyakit-penyakit genetik yang mungkin terjadi yang dapat didiagnosa sebelum kelahiran bayi tersebut, contohnya adalah cystic fibrosis, muscular dystrophy, hemofilia tipe A, polycystic kidney disease, sickle cell anemia, Tay Sachs disease, bahkan thalassemia. Pada pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound biasanya akan dicek adanya nuchal translucensi pada janin, jadi ada gambaran di lehernya yang harus dicek oleh dokter. Selanjutnya nuchal translucensi ini bisa dinilai adanya peningkatan cairan atau penebalan pada belakang leher bayi. USG juga dapat menilai apakah adanya gangguan pembentukan dari tulang hidung. Jadi tulang hidung itu dapat tervisualisasi pada beberapa bayi janin yang mengindikasikan adanya gangguan kromosom. Contohnya adalah Down syndrome, di mana biasanya dicek pada usia kehamilan 11 hingga 13 minggu. Selanjutnya yang melalui tes darah ibu biasanya dinilai 2 substansi penting, yaitu pregnancy associated plasma protein A, yaitu protein yang diproduksi oleh plasenta pada kehamilan muda. Jika terjadi gangguan nilai dari protein tersebut, akan meningkatkan resiko abnormalitas kromosom. Selanjutnya human chorionic gonadotropin, di mana hormon tersebut diproduksi oleh plasenta selama kehamilan awal. Jadi HCG ini juga dapat menilai resiko adanya abnormalitas kromosom. Sedangkan masuk ke trimester 2, jadi screening ini dilakukan pada pengambilan darah ketika usia 15-20 minggu, atau biasanya yang ideal adalah ketika usia kehamilan 16 hingga 18 minggu. Dimana multiple markernya yang bisa dicek adalah AFP screening yang bisa disebut
juga adalah maternal serum AFP, dimana ketika AFP ini tinggi, jadi dia mengindikasikan bahwa adanya protein yang normal diproduksi oleh hepar atau hatinya si janin tersebut, yang menggambarkan bagaimana keadaan cairan amnionnya atau cairan ketubannya. Dan AFP ini dapat menembus melalui plasenta dan bahkan bisa masuk ke dalam pembuluh darah ibu. Jadi ketika AFP ini tidak normal, maka bisa mengindikasikan beberapa alasan. Yang pertama, mungkin ada terjadi miskalkulasi, jadi salah penghitungan HPHT-nya. Selanjutnya, apakah adanya gangguan dari dinding perut janinnya, apakah adanya abnormalitas kromosom seperti Down syndrome dan lain-lain, apakah ada defek neural tube atau semacam spina bifida. Lalu pada kehamilan janin twins atau kembar itu biasanya juga memproduksi alpha protein ini lebih banyak. Screening selanjutnya adalah hormon estriol. Di sini hormon estriol ini diproduksi oleh plasenta. Jadi estriol ini merupakan bentuk lain dari estrogen, di mana dapat dinilai melalui darah ibu dan urin ibu untuk menilai apakah janin tersebut sehat atau tidak. Lalu inhibin. Jadi inhibin ini merupakan hormon yang diproduksi juga oleh plasenta. Lalu HCG atau human chorionic gonadotropin yang juga diproduksi oleh plasenta. Kapan sih kita mulai cek atau kontrol ke dokter obgyn yang subspesialis fetomaternal, dan apa saja yang dinilai? Jadi pada saat first trimester pertama, dokter spesialis fetomaternal itu untuk menilai apakah benar-benar akurasi janinnya itu, menilai berapa jumlah janin yang di dalam kandungannya, apakah adanya gangguan struktur dari plasenta, untuk menilai juga apakah terdiagnosis kehamilan ektopik atau keguguran seperti abortus, dan untuk menilai uterus dan anatomi dari panggul, serta untuk menilai abnormalitas dari si janin tersebut pada beberapa kasus. Trimester kedua, pada saat kontrol ke fetomaternal, biasanya pada usia kehamilan 18 hingga 20 minggu. Untuk menilai kapan due date-nya, kapan persalinannya, terus untuk menilai juga jumlah fetus, struktur plasenta, apakah ada dibutuhkan tes prenatal yang seperti amniosintesis, terus juga untuk menilai apakah adanya anatomi dari janin yang tidak normal, lalu untuk cek jumlah cairan ketuban, menilai blood flow-nya, aktivitas dari si janin tersendiri, dan menilai panjangnya serviks, serta untuk monitor dari pertumbuhan janin. Lalu trimester ketiga bisa menilai perkembangan dari pertumbuhan janin, jumlah cairan ketuban, terus cek biophysical profile dan posisi fetus, dan menilai apakah bagaimana keadaan plasentanya, masih baik atau tidak. Dan itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Selamat ya, sudah terjadi kehamilan. Semoga kehamilannya menjadi kehamilan yang sehat. Dan apabila yang teman-teman yang belum dikaruniai atau yang belum hamil juga, mudah-mudahan disegerakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.